statusnya honorer sekarang itu kalau dengan melihat Permenpan B1511 itu kan PPK dilarang untuk mengangkat honorer. Nah, sementara biasanya honorer itu pengangkatannya regulernya setahun sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, apakah nanti per Januari itu PPK itu bisa mengangkat kembali nggak yang tahun 2022 ini? Informasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, baik online maupun offline, ini ada pertanyaan. Yang pertama, kebanyakannya saran. Yang saran-saran terkait dengan masalah batas waktu honorer, terkait juga dengan harapan-harapan segera supaya diputuskan, ada kepastian. Yang kedua juga saran supaya nasibnya juga dipertimbangkan karena masalah ekonomi, masalah lagi apa dan seterusnya ya. Kebanyakan ini saran, nanti akan dikomentari. Cuman ada yang satu teknis yang saya rasa penting untuk dijawab oleh teman-teman Menpan terkait dengan masalah statusnya honorer sekarang itu. Kalau dengan melihat Permenpan B1511 itu kan PPK dilarang untuk mengangkat honorer. Nah, sementara biasanya honorer itu pengangkatannya regulernya setahun sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, apakah nanti per Januari itu PPK itu bisa mengangkat kembali nggak yang tahun 2022 ini? Nah, pengguna anggaran ya Pak, ya pengguna anggaran, oke lah. Yang honorer itu macam-macam tuh yang angkat, yang larangannya PPK kan nggak boleh ngangkat Pak. Tetapi yang tanda tangannya macam-macam Pak. Di kami sendiri yang ngangkatnya PPK dalam arti pejabat pembuat komitmen. Kalau pusat pejabat pembuat komitmen Pak. Kalau daerah pejabat pembina kepegawaian, beda kan? Beda-beda nih. Nah, ini mohon nanti Mbak Mita, kalaupun juga bisa menjelaskan itu, apakah kira-kira nanti pada Januari awal ini masih boleh tidak nih, gitu? Karena kan mereka operasionalnya sampai 23 November, ya kan? Atau penafsirannya full betul-betul tidak boleh lagi, berarti itu udah full betul-betul harus di layoff kan? Atau penafsirannya yang surat Menpan RB itu, oh itu boleh dalam tanda petik masih boleh sampai 23 November 2023. Nah, 28 November 2023. Monggo silakan. Itu dulu mungkin yang kalau bisa dijawab dulu ya. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Jadi, terima kasih atas masukannya begitu ya. Tapi pada intinya Bapak dan Ibu ini tampaknya nggak sabar nih menunggu keputusan pemerintah ya, tidak hanya Menpan begitu ya, sebetulnya kan ada BKN dan lain sebagainya begitu. Nah, terkait pertanyaan utamanya begitu ya, apakah masih diperbolehkan atau tidak gitu ya Bu, Bapak Ibu, sesuai dengan PP 49 tahun 2018 di pasal 99 itu disampaikan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non PNS ya di sini yang bertugas pada instansi pemerintah itu masih tetap dapat melaksanakan tugas paling lama 5 tahun begitu ya. Jadi memang masih memungkinkan sampai dengan 5 tahun dari PP-nya diundangkan gitu ya. Ya begitu. Tapi begini, semoga jadi intinya saat ini kan masih dipertimbangkan ya Pak, berbagai masukan dan input dan kebijakannya sedang dalam pembahasan begitu. Tetapi sampai sejauh ini kebijakan yang akan dilaksanakan tentu saja masih merujuk pada pasal tersebut gitu ya. Nah, mungkin langkah pendeknya gitu dalam jangka waktu dekatnya begitu ya Bapak Ibu, terkait dengan tenaga non ASN ini, kalau kita sedikit mundur, sedikit teknis ke belakang gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan pemetaan kembali. Artinya pemetaan kembali itu tidak hanya terhadap non ASN tapi terhadap kebutuhannya gitu ya. Jadi seperti apa sih kebutuhan realnya? Tadi dari Tangsel atau Tangerang atau Bekasi saya lupa, itu 23.000 ya, Tangsel ya, ABK-nya 23.000, tetapi ASN-nya ada 4.800. Nah, mohon Bapak dan Ibu untuk kembali melakukan
perhitungan ABK-nya, anjap ABK-nya dihitung kembali. Apakah betul gitu ya secara ABK-nya 23.000 gitu ya. Bu Eva, sebentar ya, sebentar. Itu kami ingin memastikan sekali lagi. Operator coba tampilkan PP 48 2019 pasal 2018. sorry, maaf. 2018 pasal 96 dan 99 dibuka ya. Jadi nanti biar nanti clear dan firm Bapak Ibu sekalian. Ini kan narasumber menyampaikan bahwa itu boleh ya. Nanti tampilkan juga surat Menpan RB B1511. Jadi nanti ini harus hati-hati menjawab karena ini akan dijadikan sebagai patokan nanti tahun 2023. Jangan sampai nanti merujuk tuh yang sudah diadakan oleh Menko Polhukam narasumber ini gitu kan. Nanti tiba-tiba itu berbeda pendapat. Nah, biar kita clearkan. Kalau misalkan tidak clear, kami mohon izin nanti Pak Deputi apakah melalui Pak Menko nanti suratkan aja Pak hasil kesepakatan ini. Kalau misalkan tidak clear agar tertulis kita sesuai dengan hasil rapat ini nanti biar sampaikan ke Menpan RB. Jadi saya ingin ngangkat dulu. Jadi supaya tidak ragu-ragu. Coba operator di ini ditampilkan di layar. Karena ini jadi ketika kami audiensi ini yang selalu ditanyakan kami juga nggak bisa jawab Pak. Nah mumpung ini semuanya hadir nanti biar kita cermati masing-masing aturannya dengan suratnya. Coba kita lihat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dibaca kan? Larangan. Pasal 96 nomor 1 PPK. PPK ini pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non PPK untuk mengisi jabatan ASN. Berarti ini secara umum melarang kan? Tidak boleh mengangkat lagi. Pasal 99-nya. Pasal 99. Langsung aja ke bawah. Di scroll aja ke bawah langsung itu bisa. Nah, udah pasal 99. Nah, pada saat peraturan mulai berlaku terus, nah, tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Ini bisa ada dua penafsiran kan? Coba bisa sekarang buka lagi yang surat Menpan RB. Ya. Pasal 99 ini menyebutkan tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Tetapi di pasal 96 ayat 1 tadi PPK dilarang mengangkat. Ada konsekuensinya kan Pak? Konsekuensi honorer itu diangkatnya itu masalahnya adalah per tahun. Nah itu kan. Sekarang pertanyaannya apakah ngacu ke pasal 99 itu ketika diangkat misal tahun 2018 sudah diangkat itu otomatis berlakunya 5 tahun kan enggak? Setahun-setahun dia, ya kan? Aturannya setahun-setahun gitu loh. Nah, bisa diberhentikan, bisa lanjut, betul kan Pak? Nah, sekarang jangan ditafsirkan 5 tahun itu apakah boleh ngangkat lagi nggak nih tahun 2023? Itu masalah utamanya. Kecuali kalau di SK-nya ngangkatnya 5 tahun 2018 itu clear, nggak ada masalah, nggak ada penafsiran. Tetapi kalau ini masih belum clear Pak. Nah, di Permenpan RB ini larangannya keras Pak. Larangannya itu bahkan kalau mengangkat lagi itu akan kenakan sanksi. Di paragraf paling bawah coba kita lihat. Terus ke bawah aja, langsung saja ke bawah. Yes, up. Nah, ke atas sedikit. Terus ini yang 15-11 bukan? Bukan yang ini kayaknya, bukan yang ini ya. Yang bulan Mei. Oke. Jadi kalau sebetulnya ya, kalau kita lihat di PP-nya kan clear ya Pak ya, semenjak diundangkan 5 tahun itu tidak bisa 5 tahun masih bisa gitu ya. Tapi 5 tahun itu sebetulnya kan tadi saya bilang secara pendataan justru banyak pengangkatan itu setelah 2018 ya kan, setelah PP berlangsung gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara pelanggaran ya banyak yang melanggar gitu. Justru itu kita buat surat ini 1511 supaya tidak ada pengangkatan lagi gitu.